Pemirsa Indonesia banget yang keren-keren, kita ketemu lagi nih di acara yang mengangkat tentang berbagai hal menarik dan unik di Indonesia. Yang pastinya Indonesia banget. Hari ini kita akan melihat pesona keindahan Pantai Dreamland Bali serta Gunung Rinjani Lombok. Kenapa ya dinamakan Pantai Dreamland dan kenapa Gunung Rinjani disebut sebagai tempat yang disucikan ya? Kemudian kita juga akan melihat Dion yang jalan-jalan ke kota hujan Bogor. Kuliner apa ya yang menarik di sana? Selain itu ada juga fenomena lucu tulisan-tulisan yang ada di belakang truk. Dan yang nggak boleh dilewatkan adalah prestasi olahraga Indonesia, yang kali ini mengangkat prestasi pembalap muda F3 Indonesia, Sean Gelayel di Eropa dan timnas sepak bola Indonesia U19. Kita juga punya obrolan loh soal kerajinan yang unik banget dari Makroni Art, yang menggunakan bahan baku daur ulang. Kayak apa ya? Dan di episode kali ini Indonesia Banget akan kedatangan para penari Kalimantan loh. Seru deh, makanya tonton terus Indonesia Banget sampai akhir acara. Pemirsa Indonesia Banget, kalau jalan-jalan ke Bali kayaknya nggak lengkap deh kalau nggak main-main ke pantainya. Iya nggak? Karena di Bali memang terkenal dengan pantai-pantai yang indah. Nah, selain Pantai Kuta dan Sanur yang sudah terkenal, ada satu lagi nih, pantai yang mulai dilirik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, yaitu Pantai Dreamland. Pantai ini terletak di Desa Pecatu, ujung selatan Kabupaten Badung. Lebih kurang 32 km dari kota Denpasar dan 45 menit perjalanan bila menggunakan kendaraan bermotor dari Bandara Ngurah Rai Bali. Ada cerita tersendiri nih kenapa dinamakan Pantai Dreamland. Konon pemberian nama ini karena dulu area tersebut sempat akan dijadikan mega proyek kawasan pusat wisata terbesar di Asia Tenggara dengan resort yang super lux bertema kelestarian lingkungan dengan paduan objek wisata yang menonjolkan keindahan serta keaslian alamnya. Investornya adalah Tommy Soeharto. Tapi sayangnya ketika krisis moneter tahun 1998, mega proyek ini terbengkalai. Sementara itu, penduduk setempat yang dulunya berprofesi sebagai petani di lahan tandus berharap proyek ini segera terlaksana dan mereka bisa beralih ke bisnis pariwisata sehingga bermimpi bisa memperbaiki hidup. Tapi karena proyek tersebut gagal, maka mereka menamakannya Tanah Impian atau dalam bahasa Inggrisnya Dreamland. Pantai Dreamland sering disebut-sebut mirip dengan Pantai Kuta. Bahkan ada yang menyebutnya New Kuta Dreamland. Lokasi Pantai Dreamland terbilang cukup unik. Pasir putih dan celah karang yang terjal menjadi pemandangan yang begitu memikat mata untuk dipandang. Karena Pantai Dreamland dikelilingi tebing-tebing yang menjulang tinggi dan batu karang yang lumayan besar di sekitar pantai. Ombaknya yang tinggi dan besar banyak diminati oleh para penggemar olahraga selancar air atau surfing. Apalagi sekarang Dreamland sudah dijadikan semacam surfing spot baru di kawasan Bali. Pantai Dreamland Bali, Indonesia banget! Sean, ngapain sih main harmonika mulu? Terus ada pantai tadi. Terus kalau ada pantai? Main harmonika. Aduh, kamu monoton banget sih, ngebosenin deh gitu mulu. Tiap ada pantai Bosan? main. Ya harus. Coba. Nggak Enak. bisa. Nggak mau, itu bekas kamu juga. Coba. Nggak. Harus sapa dulu dong pemirsa di rumah. Hai, ketemu lagi dengan saya Auxilia Paramita. Dan Sean. Ya, pastinya di Indonesia banget. Pokoknya segala sesuatu tentang Indonesia ada di sini ya, Sean ya? Iya, pasti. Apa kalau nonton kita, Sean? Indonesia banget sih. Tapi emang kamu suka banget sama pantai ya, Sean ya? Suka sama pantai dan harmonika. Dua-duanya. Kalau aku pengen nanyain tentang si pantainya ini gitu loh. Yang mana? Yang tadi
yang tadi. Oh, katanya ini. Gitu yang di sana tadi. Ya suka banget ya. Suka Makanya banget. Di Indonesia kan pantainya ada banyak kan. Jadi harus banyak bermain harmonika. Enggak sih, sebenarnya nggak ada hubungan. Sebenarnya nggak ada hubungan. Aduh, bener-bener deh. Tapi memang kadang-kadang nih ya orang taunya di Indonesia yang bagus tuh pantai Dreamland. Padahal ada banyak banget pantai-pantai yang bagus di Indonesia. Bahkan ada 3 pantai yang masuk ke pantai terindah di dunia menurut survei. Benar? CNN. Iya. Jadi ada Di mana pantai itu? Nihiwatu. Aku aja belum pernah ke sana. Namanya apa? Nihiwatu. Nihiwatu. Jangan tanya kenapa namanya Nihiwatu ya. Dia kadang-kadang suka Enggak. memberikan pertanyaan yang Kenapa susah namanya dijawab. gitu? Tuh baru jadi bilang gitu. Terus itu ada di Sumba, Sumba. peringkat ke-17. Pantai Canggu, di Canggu. Bali juga Bali. ada. Udah pernah kesana? Balu atau Bali? Kenapa sih? Kayaknya kayak guru bahasa Indonesia banget, salah dikit diiniin. Pantai Canggu di Bali udah pernah ke belum? Canggu. Canggu? Enggak. Di mana itu? Bali. Oh, Bali lagi. Banyak di Bali lah. Ya iya itu makanya Pantai Canggu, Pantai Derawan. Terus Oh. itu termasuk yang bagus-bagus. Saya mau tuh. di Bali. Iya nanti. Hah? Bukan, aduh susah ya ngomongnya. Pokoknya itu intinya pantai-pantai bagus. Mhm. Tapi selain pantai, itu di Indonesia juga ada gunung yang pemandangannya Di bagus. samping pantai. Maksudnya di Indonesia itu bukan cuma pantainya yang bagus. Oh. Gunung-gunungnya juga pemandangannya oke. Oh, jadi di Indonesia ada pantai dan gunung. Betul Udah, sekali. gitu. Ya ada lagi yang lain. Nah salah satunya nih ya. Ah, itu penting harus bilang gitu. Nanti orang nggak tahu. Loh iya memang bener. Salah satunya tapi salah satu gunung yang bagus tuh Gunung Rinjani. Rinjani. Ini ada di Lombok. Udah pernah ke sana? Pernah mau ke sana tapi nggak bisa. Ah ya udahlah waktu bilang itu. aja belum banyak basa-basi Belum, deh. belum. Belum. Oke. Tingginya tuh nggak berapa? Mungkin kayak aku. Ya Tinggi seperti enggak aku. lah, jauh. Kamu 150 meter kan? 150 meter, 150 cm. Sih. Jahat banget 3.726 MDPL, tau nggak MDPL Iya apa? benar. MDPL tau nggak apa? M MDPL. MDPL. 3.726 meter di atas permukaan laut. Oh, di atas laut gitu. Nah ini dia, kita langsung lihat nih pemandangannya. Tuh. I let it fall, my heart, and does it fail? You rose to claim it. Buat kamu yang suka berpetualang dan tantangan, mendaki gunung punya sensasi tersendiri dalam menikmati sebuah keindahan. Bayangkan aja bagaimana kita bisa melihat puncak gunung yang diselimuti awan tepat di ujung mata kita, serta merasakan seperti apa berada di langit tinggi. Will fall to eat. Nah, salah satu gunung yang jadi tujuan para pendaki karena terkenal dengan pesona pemandangannya yang luar biasa adalah Gunung Rinjani. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia. You say they will never. Yang pertama Gunung Kartens Piramid di Papua, kedua Gunung Kerinci di Sumatera Barat, dan baru deh Gunung Rinjani di Lombok. Secara administratif, gunung ini berada di 3 wilayah kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Rinjani termasuk gunung yang memiliki panorama paling bagus di antara gunung-gunung lain di Indonesia. Bahkan setiap tahunnya, yaitu sekitar bulan Juni sampai Agustus, banyak dikunjungi pecinta alam mulai dari penduduk lokal, mahasiswa, dan pecinta alam. I could stay. Tapi perjalanan menuju puncak harus melewati medan pasir, batu, dan tanah yang cukup berat, karena meniti di bibir kawah dengan batas keselamatan yang apa adanya. Meskipun begitu, segala susah payah yang dijalani para pendaki akan dibayar dengan pemandangan alamnya yang luar biasa indah. Pada saat cuaca bagus di pagi hari, dari atas Gunung Rinjani para pendaki akan melihat juga Gunung Agung di Bali, Gunung Ijen Merapi di Banyuwangi, dan Gunung Tambora di Sumbawa. Tuh, mantap kan? Tapi gak cuma itu aja loh pesona keindahan Gunung Rinjani. Di ketinggian kurang lebih 2010 meter di atas permukaan laut, terdapat danau yang berbentuk bulan sabit dengan luas sekitar 1.100 hektar, yang diberi nama Danau Segara Anak. Nah, kalau dari atas gunung, danau ini akan terlihat seperti laut berwarna biru. Air yang mengalir dari danau ini membentuk air terjun yang sangat indah mengalir melewati jurang yang curam. Kalau di sebelah selatannya disebut dengan Segara Endut. Di sekitar Danau Segara Anak terdapat lahan yang cukup luas dan datar, jadi bisa digunakan sebagai tempat berkemah para pendaki.
Nah, kalau bisa berkemah di tepian danau pasti sangat mengasyikan. Karena di Segara Anak banyak terdapat ikan mas dan mujair, jadi bisa mancing-mancing deh. Selain itu, pengunjung juga bisa berendam di sumber air panas yang mengandung belerang di sekitar situ. Konon, air belerang tersebut dapat menyembuhkan penyakit kulit, rematik, dan penyakit lainnya. Seru kan? Objek lainnya yang ada di sekitar Danau Segara Anak adalah hulu Sungai Koko Putek, Goa Susu, Goa Manik, dan Goa Payung. Nama Rinjani diperkirakan berasal dari istilah Jawa kuno yang artinya Tuhan. Hal ini merujuk pada puncak Gunung Rinjani yang diyakini masyarakat Lombok sebagai tempat yang disucikan. Dan Danau Segara Anak dipercaya dijaga oleh Dewi Anjani. Karena kesakralannya itu, orang Bali setiap tahun datang ke danau ini untuk mengadakan upacara yang disebut pekelan, yaitu memberikan persembahan kepada roh gunung. Sementara itu, masyarakat Welu-Telu juga sering datang ke tempat tersebut setiap malam bulan purnama untuk berdoa. Yah, namanya juga kepercayaan ya. Jadi jangan heran ya kalau di Segara Anak kadang tercium bau dupa atau kembang sesaji. Gunung Rinjani merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang didirikan pada tahun 1997. Pesona keindahan Gunung Rinjani, Indonesia banget. Wah, bagus sekali ya Gunung Rinjani ya. Tuh, tahu nama gunungnya? Ya Hebat. tahu lah. Danaunya Danau namanya? juga. Danau Segara Anak. Betul sekali, Gitu Danau ya? Segara Anak. Ya, tapi emang luar biasa. Tapi ntar dulu, ini juga ada yang bagus Oh. nih di kanan kiri nih. Ini dari mana binatang ini ya? Dari tadi ada di sini sih sebenarnya. Oh, kayaknya ini dari Arab gitulah. Bukan. Oh, maksudnya Ini dari kan Eropa. Tapi ntar dulu ini bagus banget dari Bagus, apa ya? kayak Bikinnya nyata susah nih ya. pasti nih. Ya Tuh kan? lihat ini matanya ngeliatin kamu terus gitu. Oh iya, pasti semua Terus- itu ngeliatin aku terus. Tuh ada giginya lihat coba. Gak Coba. mau. Iya, Mau, gua aja. kamu dong. Gak apa. Bekas tuh lihat. Bekas. Bekas. Masih belajar. Kayak kita akan seru kalau ngobrol-ngobrol sama si bapaknya satu ini. Pak. Halo Pak. Halo, Saya Auksi. saya Makro. Saya Sean. Makro nih. Pak, sebentar. Ini Bapak yang bikin? Iya, Namanya apa sih Pak kayak gini Pak? ini namanya onta. Oh, maksudnya bukan itu. Bukan. Mungkin yang ini onta saya tahu Pak, cuman dari apa? Ini dari bahan limbah namanya lingi. Oh, oke. Kayaknya kita akan lebih ngobrol lebih banyak lagi, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Indonesia banget.